Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang materi istilah bebek lumpuh, sejarah bebek lumpuh, dan contoh kasus istilah bebek lumpuh di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Agustia dengan NIM 13124002. Saya Bima Surya Saputra dengan NIM 13124000012. Saya Elizabeth Dini dengan NIM 13124001. Saya Renggalo Saputra dengan NIM 131240014. Saya Michael Kiana dengan NIM 13124000024. Yang pertama adalah sistem bebek lumpuh. Bebek lumpuh atau dalam bahasa Inggris lame duck atau politikus yang segera pergi adalah seorang pejabat terpilih yang penerusnya telah terpilih atau akan menggantikannya. Seorang politikus yang segera pergi seringkali dipandang kurang berpengaruh dengan politikus lainnya karena waktu terbatas mereka meninggalkan jabatan. Sehingga bebek lumpuh bebas untuk membuat keputusan untuk menjalankan kekuasaan standar dengan kekhawatiran kecil dari konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, gerasi, atau fatwa kontroversial lainnya. Politikus bebek lumpuh dihasilkan dari batas masa jabatan, pensiun yang direncanakan, atau kekalahan pemilu. Dan secara khusus dikenal saat sistem politik yang dibentuk menunda antara pengumuman hasil dan pengambilan jabatan oleh para pemegang pemilu. Bahkan di tingkat lokal, para politikus yang tak terpilih kembali dapat kehilangan kredibilitas dan pengaruh. Proyek-proyek yang belum rampung dapat gagal di tengah jalan akibat pelucutan pengaruh mereka. Contohnya di Amerika Serikat, masa bebek lumpuh seorang presiden dimulai sekitar 2 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih, atau biasanya November setelah pemilu dilaksanakan hingga hari pelantikan tanggal 20 Januari, dan berakhir saat presiden penerusnya telah dilantik. Asal-usul istilah ini pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18, namun awalnya digunakan di pasar saham London untuk merujuk pada investor yang tidak bisa membayar utangnya, disebut lame duck karena dianggap lemah dan gagal. Dalam konteks politik, istilah ini mulai populer di Amerika Serikat pada abad ke-19, terutama setelah adanya pergeseran sistem pemilu dan pelantikan. Perkembangan di Amerika Serikat, di US, lame duck merujuk pada periode setelah pemilu presiden atau kongres. Tetapi sebelum pelantikan pejabat yang baru, misalnya setelah pemilu November, presiden pertahanan yang akan digantikan tetap menjabat hingga Januari. Amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi pada 1933, dikenal sebagai lame duck amendment, mengurangi periode bebek lumpuh dengan memajukan tanggal pelantikan dari Maret ke Januari. Contoh kasus sistem bebek lumpuh terbaru di Indonesia terjadi pasca pemilu 2024, di mana masa transisi antara anggota legislatif lama yang akan lengser dan anggota baru yang belum resmi menjabat menciptakan periode di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif dianggap berkurang dan produktivitas bisa menurun. Fenomena ini juga terlihat pada pembelahan jajaran eksekutif, khususnya saat menteri yang maju sebagai calon presiden tetap menjabat selama masa transisi, sehingga terjadi ketidakjelasan kepemimpinan sampai pelantikan presiden baru. Meski demikian, dalam praktiknya anggota parlemen dan pemerintah masih berupaya menjalankan tugasnya, sehingga bebek lumpuh di Indonesia lebih bersifat potensi resiko daripada kondisi penuh lumpuh. Salah satu contoh terbaru dari fenomena ini terjadi pada tahun 2023 hingga awal 2024 terkait dengan penanganan kasus polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Desember 2023 ditemukan 3 kasus lumpuh layu akut akibat virus polio tipe 2 di 2 provinsi tersebut.
Kasus pertama melibatkan anak perempuan berusia 6 tahun di Klaten, Jawa Tengah, yang hanya menerima 2 dosis imunisasi polio tetes. Kasus kedua terjadi pada anak laki-laki berusia 1 tahun 11 bulan di Jawa Timur, yang meskipun telah menerima imunisasi lengkap mengalami malnutrisi. Kasus ketiga melibatkan anak laki-laki berusia 2 tahun 1 bulan di Jawa Timur, yang telah menerima 5 dosis vaksin polio namun tetap terinfeksi. Penemuan kasus-kasus ini menunjukkan bahwa adanya sirkulasi virus polio di komunitas. Meskipun sebagian besar anak telah menerima imunisasi lengkap, hal ini menandakan bahwa upaya imunisasi sebelumnya mungkin tidak cukup efektif atau merata. Dalam konteks ini, fenomena sistem bebek lumpuh dapat terlihat dari berbagai kebijakan imunisasi dan penanganan kesehatan masyarakat ditangani oleh pejabat yang masa jabatannya akan segera berakhir. Keputusan-keputusan yang diambil pada periode tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan warisan kebijakan tertentu, meskipun efektivitas dan keberlanjutan dipertanyakan. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi seperti ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek atau kepribadian. Demikian informasi tentang istilah bebek lumpuh yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.